boleh lihat di Instagram dari triathlonseries.id. Oke, so again teman-teman, selamat sore. Kita akan membahas, berdiskusi, pertanyaan teman-teman ditunggu, kritiknya, sarannya, segala macam mengenai topik sore ini. Jadi sore ini kita akan membahas transforming your run. Jadi kalau kita membicarakan masalah lari itu kan sebenarnya simpel banget nih. Cuman lari ke depan kan, yang tangan, kakinya dipindahin ke depan, ganti-gantian kanan dan kiri. Tetapi pada saat berlari, saking simpelnya, itu banyak sekali hal yang terjadi. Misalnya, ada yang mengatakan kalau kita sering berlari, itu akan merusak, betul. Kalau misalnya kita udah berusia atas 35, 40, 45, 50, dilarang berlari karena itu berbahaya. Ada yang misalnya berlari, tetapi udah kilometer udah banyak, tapi pace-nya nggak bisa naik, speed-nya nggak bisa naik, kilometernya gitu-gitu aja. Kemudian yang paling menyebalkan, gampang kena injury mendadak, bagian tulang kering sakit, ankle-nya ngilu, bagian samping sini nggak enak, kadang-kadang bahunya dan semua. Nah ini semua akan kita bahas dan kita coba diskusikan sore ini. Akan ada beberapa gerakan yang kita lakukan juga sedikit untuk membantunya. Oke. Jadi hari ini maksudnya dari sisi transforming your run, kita akan melihat beberapa hal yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat lari secara umum dan membuatnya secara spesifik, mungkin juga membantu kita dalam mempersiapkan latihan kita. Yang paling susah memang sekarang di masa pandemik ini kita nggak memiliki target untuk dikejar. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya kita punya ada event yang kita lakukan, jadi kita berlatih untuk event ini. Sekarang kita berlatih pure untuk kesehatan kita, untuk hidup aktif kita. Tetapi dengan adanya virtual run ini juga kita memiliki target ya. Kalau di sini ada 10 km dan 21 km, bisa dicicil minimal 3 km atau mau langsung juga nggak apa-apa. Jadi sesuatu yang bisa kita lakukan. So, yuk kita lihat ya bagaimana cara kita bisa mengubah pola lari kita untuk menjadi jauh lebih baik. Karena kalau berlari itu kita lakukan untuk diri kita sendiri, kita tidak melakukannya untuk orang lain. Nah itu sebenarnya kunci yang perlu kita pegang. Bagaimana mengubah lari. Jadi misalnya, kalau saya berlari sesuai dengan apa yang tubuh saya miliki, apa yang saya punya, untuk maju ke depan, untuk mengejar target. Saya nggak bisa berlari, misalnya seperti salah satu teman-teman lari saya, namanya Lalu ya, mungkin dia nonton juga nggak tahu. Dia bisa posting di Instagramnya, cek sendiri Lalu, dengan santainya, gue hari lari 53 km pace 5, PP Bintaro Monas. Udah, nyantai aja pace 5 gitu. Ya saya nggak bisa dong ikuti dia, karena itu ada contoh dari si Lalu, ataupun yang lainnya. Misalnya Mas Agus Prayogo juga saking kencengnya pengen lari dengan dia. Tapi VO2 max-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan saya. Jadi kita semua harus mengenal diri kita sendiri dalam mempersiapkan lari. Jadi itu kunci yang pertama. Jadi ada 3 hal yang saya bahas hari ini untuk mengubah atau mentransformasi pola lari kita, bagaimana menjadi pelari yang jauh lebih baik, menjadi pelari yang jauh lebih efisien, dan pelari yang juga bisa meminimalisasi jumlah cedera yang terjadi dalam tubuh. Ya, cedera is part of training, itu bisa terjadi. Tetapi kuncinya adalah bagaimana kalau kita mengalami rasa sakit, mengalami rasa cedera, bisa keluar dari posisi itu untuk kemudian untuk berlari menjadi jauh lebih baik lagi. Jadi yang pertama, saya nyebutnya dengan BYOB, Be Your Own Breakthrough. Jadi untuk menjadi pelari yang lebih baik, kita harus melihat diri kita dari atas sampai ke bawah, dan kita mencoba memecahkan masalah yang terjadi dalam tubuh kita yang kompleks ini. Tubuh kita ini nggak simple, tapi sangat kompleks. Kalau lari itu simple, tapi tubuh kita kompleks. Jadi sesuatu yang kompleks digabung dengan simple, jadi agak sedikit ribet kan. Nah, artinya begini, kita membutuhkan self-evaluation atau kita harus mengevaluasi diri kita. Nah yang pertama, apa yang kita evaluasi nih? Kalau kita berlari, kita melihat tubuh kita. Tubuh kita ini secara anatomi, secara strukturnya. Nah kita strukturnya banyak banget, tapi kita melihat 3 aja main structure. Kita lihat apa yang digunakan. Energi, pergerakan, semua dikerjakan oleh otot. Kemudian ada tulang sebagai kerangkanya, dan kemudian ada penyambung antara tulang yang disebut dengan
ligamen. Nah, 3 hal ini yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang kalau kita melihat ya, jumlah otot yang kita punya dalam tubuh kita, ini tergantung dari klasifikasinya ya. Jadi yang menulis itu ada banyak, yang research juga banyak, jadi kita nggak bisa ada certain number atau jumlah tertentu. Dalam tubuh kita terdiri antara 640 sampai dengan 840-an otot. Jadi itu lumayan banyak banget. Itu jadi artinya setiap otot memiliki fungsinya masing-masing, tugasnya masing-masing untuk menggerakkan tubuh kita ke depan, ke samping, untuk hopping, mendarat, break, semua ini dikerjakan oleh otot. Jadi banyak banget. Nah mungkin mikir nih, kenapa 640 sampai 800? Kenapa enggak 600 saja atau 700 saja? Karena misalnya ya, contohnya, ini biceps, tangan kita, ada yang menulisnya biceps satu otot, tapi karena by itu B itu 2, ada yang menghitungnya 2. Jadi hitungannya bisa 1, bisa 2. Jadi itu tergantung dari siapa yang menulis atau siapa yang mendeskripsikannya. Kemudian kita memiliki tulang dalam tubuh kita sebagai struktur. Nah, tulang kita ini jumlahnya 206. Dari ujung dari kepala sampai kaki itu ada 206 tulang. Artinya itu harus solid. Nah, tulang ini supaya tidak goyang ya bahasa kita atau tulang geser, biasanya lutut gua geser dan semua, ini supaya dia solid itu disambung dengan ligamen. Nah, fungsi dari ligamen ini adalah untuk menstabilkan tubuh, karena itu juga kita tahu ada latihan stabilisasi. Tapi ntar itu akan kita bahas di bagian ketiga. Jadi yang pertama kita mengenali tubuh kita. Jadi self evaluation atau be your own breakthrough. Yang pertama adalah mengenal tubuh kita. Jadi kita melihat nih struktur tubuh gua dari atas sampai ke bawah, ototnya berfungsi dengan baik nggak? Ada yang lemah nggak? Kalau misalnya berdiri satu kaki, apakah kaki kanan seimbang, kaki kirinya misalnya goyang. Nah ini kita harus melihat. Jadi dari awal sudah kita lihat dari kita terlebih dahulu. Nah yang kedua, dari bagian ini, dari physical, dari tubuh kita ini, dari otot, dari ligamen, dan dari tulang adalah apakah kita memberi cukup physical challenge kepada tubuh kita. Nah ini suatu pertanyaan penting yang akan masuk ke arah strength training. Mengapa kita perlu melatih tubuh kita untuk melakukan strength training. Nah sekarang physical challenge ini harus kita lihat nih. Kalau kita bekerja aktif, misalnya kita di rumah lah paling gampang, kita cuci mobil, kita nyapu, kita naik tangga, turun tangga, kita pindahkan barang dan segala macam, kita beraktivitas, kita bergerak. Tetapi itu tidak bisa dikategorikan sebagai memberikan physical challenge atau latihan buat tubuh. Kita mengeluarkan energi di situ, yes benar, tetapi itu bukan latihan. Nah, physical challenge ini yang disebut dengan bisa kita gunakan kata fitness, kata gym, crossfit, HIIT, apapun itu adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan dalam suatu waktu tertentu dengan kecepatan tertentu atau dengan jarak tertentu sehingga heart rate kita bisa naik dan stabil dan kita tahan dalam periode waktu tertentu. Nah, kalau ini kita lakukan dan kita latih, ini adalah yang disebut dengan physical challenge tubuh, dan ini akan diakomodir oleh tubuh. Nah, kemudian saja akan muncul nih rasa nggak nyaman, rasa capek, ngos-ngosan, bisa muncul cedera dari itu, dan di situ kemudian kita memberikan latihan secara spesifik. Tapi again, itu adalah di bagian ketiga. Nah, sekarang contohnya nih, kalau kita melakukan exercise, ya, simple sebagai pelari, karena kita membahas mengenai lari, jadi akan semua exercise di sini akan sama seperti lari. Jadi kita coba analisa. Lari itu kita tahu kita memindahkan kaki satu ke depan, kemudian mendarat, dan diikuti oleh kaki berikutnya secara terus-menerus sehingga kita bisa maju dengan baik ke depan. Nah sekarang untuk melatih physical challenge kita, paling simple adalah melakukan kalau berlari kan mengangkat kaki ini. Nah ini yang harus kita lihat, ini akan saya ulang beberapa kali. Kalau kita melakukan knees up, kita tahu ini adalah bagian dari dasar dari warming up, dari ABC drill. Pada saat kita melakukan knees up, posisi kaki kita, lutut kita, ini kalau kita lihat, dia tidak boleh ke dalam. Dan seringkali kalau kita lakukan kan knees up-nya ke arah dalam nih.
kita harus melakukannya minimal lurus straight bahu kita atau sedikit keluar. Mengapa? Karena tadi kita udah membahas anatomi tubuh kita. Pada saat kita mengangkat kaki kita, ya mengangkat kaki kita, di sini di hip sini kalau kita pegang di depan ini ada tulang yang menonjol, ya persis di sini kita rasakan tulang menonjol. Kalau kita angkat di depan, dia akan ngeblok. Tetapi kalau kita bawa sedikit keluar, dia bisa jauh lebih tinggi. Itu adalah perbedaannya. Jadi kalau kita berlari hanya melakukan posisi ke dalam, ini tidak akan memaksimalkan seluruh pergerakan kaki. Yang terjadi, dia akan ngedrop, bagian samping tertarik, kemudian kita akan mengalami ke depannya cedera. So, kalau kita ingin memberikan physical challenge, ya, untuk yang dasar, kita bisa mulai dengan knees up. Jadi 1, 2, 3 kalau mau ikut, 4 keluar. Jadi kita biasakan, jangan sampai lihat ini kaki kanan saya ke dalam, kita bawa dia keluar. 4, 4, 4, 4. Supaya terjadi pergerakan yang baik di pinggang. Kita bisa kombinasikan dengan back kick. Tep, 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 tep. Jadi kalau ke dalam, pada saat kita ke dalam, mendaratnya pun akan awkward. Di slow motionnya, ke atas, badan kita sudah langsung miring. Jadi kemudian kebayang kalau kita berlari 5K, 10K, half marathon, lari kita akan ke arah kiri dan ke kanan, dan itu akan menghabiskan terlalu banyak energi. So, itu contoh pertama yang bisa kita lakukan untuk melihat tubuh kita sendiri. Self-evaluation, self-assessment. Jadi kita memulai dengan hal yang paling simpel. Kita nggak usah berpikir sulit-sulit. Voilà. Nah, yang kedua dari physical challenge itu termasuk pada saat berlari kita tentu saja menggunakan kedua kaki. Tetapi setiap langkah itu dilakukan oleh satu kaki, ya. Satu kiri, kemudian kanan. Artinya masing-masing kaki harus bisa berfungsi dengan baik, secara independen, secara sendiri, tanpa ada contohnya yang disebut dengan disbalance atau kehilangan keseimbangan. Jadi kaki kiri pada saat berdiri, misalkan tadi, posisinya juga harus solid, diimbangi dengan kanan yang juga harus seimbang. Nah, kalau ini bisa kita lakukan seimbang, boleh diikuti, misalnya mau ikuti, keseimbangan berdiri kaki kanan, kiri, dan kita bisa jaga agar tidak kemana-mana. Ini adalah dasar yang perlu dilakukan. Jadi sebelum kita memulai latihan ribet, memikirkan interval lah, heart rate training lah, memikirkan jarak lah, distance, long run, pace berapa, tubuhnya bagaimana? Tubuhmu bagaimana? Apakah kita sesimpel gerakan dasar ini udah bisa? Dan kalau masih ada goyang atau belum? Kalau masih ada, ini kita integrasikan sebagai bagian dari warm up. Nah, kalau kita melihat dari posisi kaki, ya kita lihat nih, kita harus lihat dari bawah, dari ujung kaki. Posisi kaki kita, bagian jari-jari ini harus lurus jam 12 ke depan, dan tumitnya ke arah jam 6. Jadi straight, karena pola lari juga ke arah sana. Kalau kaki kita sedikit saja terbuka, kita contohkan kaki kanan, terbuka ke arah sana, pada saat kita berdiri, saya contohkan berdiri, jadi posisi berdirinya udah sangat awkward karena tubuh kehilangan keseimbangan. Jadi ini terjadi seperti begini. Jadi, dan ini kalau kebayang, kalau kita berlari dan landing dalam posisi ini, tubuh kita akan kemana-mana dan akibatnya mulai tuh ITB, bagian samping, bermasalah dengan lutut, bisa kena di shin, bisa kena di plantar, jadi banyak mulai. Jadi kalau teman-teman memiliki pertanyaan, kenapa ya pada saat berlari tiba-tiba bagian tulang keringnya mulai ngilu atau bagian ITB-nya terasa, itu kembali ke posisi dasar dari cara kita berdiri. So, artinya kita memulai menyeimbangkan diri dengan berdiri di satu kaki. So, this is your assessment. Ini cara kita assess tubuh kita dan physical challenge.
kaki kanan lurus, tumitnya ke belakang, kita tahan dulu. Satunya ke arah knees up. Mengapa knees up? Karena ini adalah posisi sebelum ke arah landing. Ini propel kan, di posisi lari, jadi propel. Kita bisa melakukan latihan ini as simple untuk menjaga keseimbangan, dijaga. Akan terasa memang di bagian lutut akan terasa di bagian samping, which is good. Kerasa itu nggak apa-apa, yang penting tidak sakit. Dan kemudian kita ulangi dengan kaki kiri. Jadi posisinya up, lurus ke depan, bukan ke dalam ya, tengah, up, jadi propel. Kita berdiri di satu kaki. Nah kemudian kalau kita mau melatihnya lebih solid, supaya jauh lebih stabil dan lebih kuat, posisi kita ya, kita mulai again tetap posisi kaki harus jam 12 dan jam 6. Kita mulai kaki kanannya ditekuk, bagian kirinya lurus, kita bawa ke samping, up. Kita posisi lari lagi, naik, up, tahan, simple, balance, physical challenge, kaki, mendaratnya dulu, bisa tahan 3 detik, tambah sih, langsung hilang keseimbangan, nggak apa-apa, nggak ada masalah, kontrol terlebih dahulu tubuhnya sampai stabil, baru kemudian kita gerakkan lagi, kemudian samping, berdiri sih. Nah ini latihan nih, mengapa kita perlu latihan? Karena ini yang terjadi, dan ini yang pengen kita latih, supaya pada saat kita datang dari posisi ini, kita bawa ke tengah bisa langsung solid. Kita maunya ke sana. Karena pergerakan lari adalah repetitif. Demikian pula kita ulangi dengan gerakan dari kanan, dari kiri ke kanan. 1, 2, dan 3. Oke, jadi ini adalah physical challenge yang kita bisa lakukan. Be your own breakthrough, self-evaluation, self-assessment. 2 hal tadi, knees up, ke luar, jangan ke dalam. Tapi, up, perhatikan mendaratnya, jam 12, jam 6. Back kick, up, back kick, up, back kick, up. Jadi, kombinasikan dan kemudian melatih keseimbangan both kaki kanan dan kaki kiri. Oke, sampai sini ada mau komentar dari teman-teman, mau bertanya sebelum kita lanjut lagi atau belum? Oke, yang bagian kedua, nah ini bagian yang paling seru nih. Kita akan membahas masalah cedera, ya. Untuk dasar-dasar cedera, pembagiannya itu ada di Instagram dari triathlonseries.id. Di situ udah jelaskan beberapa dasar dari dasar cedera, pembagiannya. Jadi nggak akan kita bahas di sini lagi. Di situ ada cedera akut, cedera kronik, dan juga overuse. Ya, itu 3 hal yang dari dasar dari cedera. Nah sekarang kalau kita membicarakan lari, kalau kita membicarakan masalah lari dari sisi cedera pada pelari itu biasanya terjadi adalah bentuk dari overuse. Apakah overuse itu? Overuse adalah kita melakukan sebuah gerakan yang sama terus-menerus sampai akhirnya walaupun sudah capek kita paksakan sehingga kemudian terasa sakit. Nah ini contohnya sangat simpel. Atau kalau kita dalam pelari yang kita sebut adalah dengan poor training management. Jadi cara kita berlatih, kita tidak memanage dengan baik, tidak ada recovery yang cukup, tidak ada latihan kekuatan, tidak ada latihan keseimbangan, kita main hajar, long run, speed, long run, speed, nggak pernah berhenti, akhirnya muncul tiba-tiba pertanyaan, kenapa ya tiba-tiba lutut gua sakit? Nah, khusus untuk lutut, kalau kita membicarakan masalah cedera, ya, lutut ini bila tidak ada trauma langsung atau direct impact atau terkena secara langsung di lutut, masalah di lutut ini
80% atau 8 dari 10 kasus itu disebabkan karena adanya masalah di tempat lain. Oke. Nah, kalau kita membicarakan tentang cedera, ada pasti yang dimulai dengan rasa sakit. Nah, sakit ini, nah ini uniknya ya, sakit ini tidak memiliki tempat spesial di kepala kita atau di otak kita. Dia itu nyewa tempat. Nah, sebelum itu, misalnya contoh begini. Kalau saya ingin berpikir secara kreatif, itu letaknya di sebelah kanan. Ya, jadi kalau misalnya saya lagi mau mikir, itu biasanya mata kita secara nggak langsung akan noleh ke kanan atas, karena memang posisinya kreatifnya di situ. Mata kita ini diatur di bagian belakang kepala kita. Oleh karena itu, dia tahu ya kalau orang lagi dia jatuh di bokongnya bisa terkena, bisa buta karena ada spine dan itu mengarah ke belakang. Jadi hubungannya ke arah sana. Pendengaran misalnya di bagian samping. Jadi macam-macam. Nah, tetapi rasa sakit ini tidak memiliki tempat di sini. Rasa sakit itu menyewa tempat yang disebut dengan, nggak usah dihafalin nggak apa-apa, disebut dengan limbic system. Nah, limbic system di kepala kita ini mengatur masalah emosional. Jadi makanya kalau kita mengalami rasa sakit, itu ada yang tiba-tiba menjadi kuat, ada yang nangis, ada yang teriak-teriak, ada yang marah, ada yang diam, segala macam. Karena itu adalah bentuk dari emosi. Ya, jadi dia minjem tempat dari situ. Nah, apa hubungannya dengan cedera? Karena pada saat cedera, kita tuh semua pengen baik lagi. Jadi di sini di mana kemudian yang pertama adalah bagaimana kemudian kita bisa memotivasi diri kita menggunakan bagian yang sama di otak kita dari sisi mentalnya untuk kemudian berlatih kembali. Oke, that's all about rasa sakitnya ya. Nah, kalau rasa sakit ini, kalau kita biasanya kalau udah rasa sakit, cedera, yang kita lakukan adalah berhenti, nggak ngapa-ngapain, diam. Tetapi dalam konsep sebuah latihan atau rehabilitasi, selama tidak ada rasa sakit dalam melakukan gerakan, tetaplah berlatih. Nah, tentu saja konsep latihannya ini berbeda, ya. Jadi misalnya kita ini terbiasa lari 1 jam, tapi karena ada masalah di lutut, sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi rasa sakit ini muncul setelah 20 menit berlari. Pada menit 21 sakit ya. Artinya kita masih ada jendela 20 menit untuk berlatih dan ini yang harus kita maksimalkan 20 menit ini. Mengapa? Karena pada saat 20 menit berlari ini tetap terjadi stimulasi kepada otot, kepada tulang, kepada ligamen sehingga latihannya bisa ada, stamina kita tidak hilang, otot kita tidak kendor, tubuh kita masih dalam mode latihan sehingga kita nggak akan hilang waktu dan kita bisa fokus kepada bagian yang cedera. Nah, katakanlah ini lutut. Pada saat kita bergerak, ya kita contohkan lutut kanan, fungsi dari lutut adalah dia bisa bergerak dari posisi lurus sampai pergerakan ke atas ini. Tetapi pada saat kita melakukan gerakan ini, rasa sakitnya muncul 90 derajat. Ke atas ini au, nggak bisa. Jadi yang kita lakukan adalah kita berlatih dari posisi ini saja. Wah, kita bawa nggak sakit, mulai terasa sakit berhenti, kita kembali lagi. Oke, nah contohnya nih, ada yang bertanya, kalau lari kecapean, jari kaki itu kesetrum. Nah ini gimana ya? Pasti nggak nginjak kabel listrik ya. Cuman ini ada hubungannya dengan bagian berikutnya, bagian ketiga yaitu biomekanisme. Tapi ini karena ini bahas menarik, saya akan bahas mengapa rasa seperti kesetrum, rasa kesemutan itu ada hubungannya dengan punggung kita. Nah kita udah pasti tahu kita biasanya latihan plank. Plank itu tuh apa sih? Untuk melatih core. Nah, core ini membantu agar tubuh kita itu solid. Nah, core ini bukan hanya punggung bagian bawah, tapi core ini ada juga otot bagian samping, obligus, otot di bagian atas, diafragma namanya, dan kemudian di bagian bawah ini.
Jadi kalau kita sebut pelvic floor persis di bawah otot perut. Nah ini core, jadi core ada 4. 1, 2, 3, dan di belakang. Kalau kita berlari, kecenderungannya, mengapa bisa terasa kesetrum? Pada saat kita berlari, posisi kita tegak kan? Tetapi kalau core kita lemah, pada saat kita berlari, tubuh kita akan ngedrop. Pada saat ngedrop, kelihatan di belakang ini seperti sekantung pasir, jadi dia nggak tegak, tapi dia ke bawah gini. Pada saat posisi ini seperti pisang ya, ini terjadi banyak sekali kompresi di belakang tulang punggung yang kemudian tergantung dari bagian mananya, dia akan memberikan signal. Nah, kalau sampai ke ujung-ujung jari, itu artinya persis di bawah, kalau nama anatominya L5S1, itu berhubungan ke arah sana. Berarti artinya persis, kalau di sini kita pegang ada tulang, persis tengah-tengahnya turun ke bawah sedikit, nah itu posisinya. Contoh yang lainnya, misalnya, kalau ada orang mengalami masalah jantung, kita tahu dia merasakannya di bagian kiri tangan. Mengapa? Karena itu signalnya juga berasal dari jantung masuk ke bagian tertentu di belakang tulang ini, kemudian yang mengirim signalnya ke arah sana. Jadi ini semua tergantung. Jadi kalau itu terjadi, kecapean dan pegal, itu bukan cedera yang di kaki, tetapi kuatkan punggungnya, terutama latihan core-nya. Oke, itu dulu. Nah sekarang ada lagi nih, yang bertanya, wah keren, sport massage seberapa penting? Setahun berapa kali? Setahun berapa kali ya? Sport massage ini tergantung. Kita melakukannya biasanya itu setelah aktivitas yang berat. Itu untuk melemaskan otot, untuk relaksasi. Berapa kali is up to you. Kalau kita setiap hari minggu long run, terus besoknya atau sorenya mau sport massage, is okay. Itu nggak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau sudah menggunakan alat-alat, sudah mulai diinjek, sudah menggunakan siku, menggunakan lutut segala macam, itu jangan. Karena sport massage itu harus sesuai dengan panjang otot dan mengarah ke arah jantung. Jadi itu untuk membantu melemaskan otot. Ya. Nah, kemudian di sini tanya nih, apakah cukup dengan metode RICE? Nah, metode RICE ini hanya untuk cedera. Kalau sport massage, kalau kita tahu cedera itu nggak boleh dipijat atau dimassage karena itu akan menimbulkan efek yang negatif ya. Karena massage itu adalah bentuk dari recovery untuk mengembalikan fungsi otot yang tegang menjadi jauh lebih lemas. Kalau RICE itu tergantung dari cedera apa dan bagaimana. Kalau tulang patah tentu saja nggak boleh dikasih es, kram juga nggak boleh dikasih es. Kram itu harus dilakukan dengan pergerakan. Misalnya ya, ini pertanyaan bagus soalnya langsung kita bahas dari sisi cedera kalau kram karena berlari. Kram dari hamstring misalnya, yang kita lakukan biasanya langsung stretching. Alright, it's fine, mau lakukan nggak apa-apa. Cuma dalam berlari, pada saat kita berlari, kita harus tetap membawanya jadi posisi kaki jinjit ya. Setelah ini jinjit, kita bawa dan kita bawa ke depan. Nah ini juga sangat penting, ini mungkin tips buat teman-teman yang melakukan long run. Kalau berlari, kita kan biasanya ada di forefoot atau midfoot. Sekali-sekali kalau sudah kilometer yang jauh, terus kaki kita mulai terasa pegal, ubahlah 10-20 meter dengan berlari jinjit. Mengapa? Ini adalah dynamic stretching dari hamstring dan dari betis, dan itu akan meringankan bebannya, dan itu juga akan mengurangi potensi terjadinya kram. Tetapi kalau terjadi kram, yes, tolong minum yang banyak. Karena kalau kita berlari setiap 15 menit max harus minum atau 2,5 km. Oke? Voilà. Satu lagi nih pertanyaan mengenai cedera. Ankle juga harus lurus. Bagaimana mengontrol ankle saat berlari? Berlari dengan berlatih. Simple. Ya, kita akan lihat ini bahasan berikut, jadi tunggu dulu karena ini akan membahas tentang biomekanisme. Ini akan banyak dengan ankle ya, jadi saya akan kembali ke situ. Oke, nah sekarang kita kembali ke rasa sakit dan cedera. Kalau kita berlatih selama itu rasanya panas, kayak rasanya bengkak atau gede, selama dia kerasa kayak tadi kesemutan, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah, batasan kita dalam berlatih adalah rasa sakit. Jadi kalau kita belum ada rasa sakitnya, rasa sakit yang tajam, berlatih dengan intensitas yang ada. Jadi jangan disamakan berlatih dengan kondisi fit dengan pada saat cedera. Itu tetap bisa berlatih, hanya saja dari volume dan intensitas yang harus dilatih. Oke, nah sekarang ini yang ketiga. Karena tadi yang pertama ya dalam
transformasi lari kita, yang pertama adalah yang kunci yang paling penting adalah BYOB, be your own breakthrough, self assess diri sendiri, melihat diri sendiri, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dilatih itu. Yang kedua adalah managing dari cedera, yaitu pengertian dari cedera bisa dilihat lagi di Instagram Triathlon Series.id, di situ jelas beberapa hal, juga pentingnya strength training yang ada di sana. Kemudian yang ketiga ini adalah pergerakan atau movement. Nah ini sesuatu hal sederhana, simple, sebutnya biomekanisme sambil lepas sepatu, soalnya harus mencontohkannya supaya bisa lebih gampang. Ada pertanyaan tentang ankle tadi. Kalau kita membicarakan tentang pergerakan atau biomekanisme, ya kita tidak bisa melakukan sebuah training atau membangun sebuah latihan pada saat pergerakan kita itu tidak baik. Yang terjadi adalah kita akan mengalami cedera. Oke? Well, jadi ini sebenarnya sangat simpel. Ini saya ada 2 koin 500-an. Pada saat kita berdiri, tadi saya sudah sebutkan, posisi kaki kita ini harus ke arah jam 12 jari kaki, dan ke belakang ke tumit itu jam 6. Nah ini kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana kita melatih atau mengontrol ankle kita. Nah ini kita bisa bantu, karena saya contohkan yang salah dulu. Pada saat berlatih, itu seringkali ya, contohkan misalnya, ini ada dumbbell. Pada saat kita berlatih memegang, posisi kaki, coba kaki kanan kita, misalnya kita posisinya itu seringkali jempolnya ini naik nih. Pada saat jempol naik, kita akan melihat posisinya ini sudah nggak wajar kan. Jadi kalau kita mau berlatih dalam posisi ini adalah pergerakan yang tidak baik dan ini bisa menyebabkan cedera. Ankle-nya ke arah sana, kita posisi kaki ini overstretch, lutut kita ke sana, badan kita miring. Jadi untuk melatih dimulai dari ankle, ya kita taruh ini uang 500-an atau 1000-an atau koin atau apapun itu, kita taruh di bawah jempol kaki, ya. Taruh, kita injek. Sekarang duit ini 500 perak itu harus di bawah, ya, di bawah sini, nggak boleh lepas. Jadi jempol kita nggak boleh naik. Apapun yang terjadi dalam latihan ini, kaki kita harus tetap ke bawah. Nah, posisi kaki kita ini selebar bahu ya. Jadi kita mulai dari sisi biomekanisme pergerakan. Ini juga tips buat teman-teman yang memiliki flat foot, yang kakinya jeprek ke dalam ya. Ini bisa dilakukan. Posisinya adalah ya, selama ini bukan lahiriah, maaf, maksud kalau yang terjadi karena functional, ini juga bentuk latihan. Jadi kita mulai posisi dari jempol kita menekan uang 15 ribuannya, kemudian lutut ini, karena kita udah menaruh kaki kita selebar bahu, lutut ini kita tekuk sedikit, dikit aja ya, dikit, jangan banyak-banyak, ini terlalu banyak. Nah sekarang menekuknya saya nyamping dulu, menekuknya jangan ke depan seperti ini. Ini bukan menekuk, ini badan kita bawa ke belakang. Menekuk lutut artinya kita membawa bokong kita ke belakang, jadi nungging di sana. Karena ini ada posisi lari juga dalam posisi ini, bukan posisi lari itu nggak begini, ya. Posisi lari ke depan, jadi artinya badan kita harus ke depan, oke? Menekuk, oke? Jadi lutut kita tidak melewati jari-jari depan. Coba ke sana. Kemudian posisi dari lutut ini kita putar keluar. Ingat, jempol harus menyentuh lantai duitnya dan tidak boleh naik. Kalau kita melihat, nah ini naik, nah ini nggak boleh, harus tetap ditekan, jadi lurus. Jadi lutut ini patokannya adalah jari nomor 3 atau 4 sejajar sambil nungging ke belakang. Wah. Nah ini ditahan. Kalau buat teman-teman yang memiliki flat foot, ya, akan mulai terasa di bagian sini, merasa nggak nyaman. Kalau kita kembali ke poin kedua mengenai cedera, rasa nggak nyaman itu nggak apa-apa. Kalau kita masukkan ke poin pertama dari self-evaluation, rasa nggak nyaman ini yang harus kita transform sampai kemudian merasa nyaman. Sampai merasa comfortable. Karena rasa nggak nyaman ini bukan cedera, tapi itu mengindikasikan bahwa ada sesuatu
yang tidak baik atau kurang baik di kaki kita. Jadi nggak nyaman, nggak langsung berhenti, nggak enak, nggak nyaman itu tandanya bahwa kita harus betulkan diri kita, itu adalah kunci apa yang harus dilatih. Beda nih hasilnya teman-teman. Ada yang mungkin kerasa di bagian luar, ada yang kerasa di bagian bawah, ada yang kerasa di lutut, ada yang kerasa di ITB, ada yang kerasa di bokong, ada yang kerasa di punggung. Semua berbeda. Nah, itu yang kemudian menjadi kunci pertama apa yang harus kita kuatkan, apa yang harus kita stabilkan di dalam tubuh kita. Nah, mumpung dalam posisi ini, ditahan aja dulu, jadi jangan sampai lepas, nggak nyamannya nggak apa-apa, selama nggak sakit. Nah, ini ada yang nanya nih teman-teman. Telapak kaki tepatnya di bawah mata kaki pernah sakit saat lari di kilometer 10. Paksa sampai 14 km, stop seminggu, lari lagi. Terus sakit lagi. Kenapa? Ya, ini pertanyaan kenapa ya, ini adalah pertanyaan paling sulit dijawab ya. 1 minggu istirahat itu nggak ngapa-ngapain pasti kan, diam kan. Nah, tadi kan kuncinya, kalau kita bicara ke masalah cedera, saat terjadi cedera, tetap melakukan kegiatan selama tidak sakit. Tadi ini 10 km baru kerasa sakit, artinya 9 km masih bisa dilarikan. Right? So, itu nggak ada masalah. Kalau kita stop nggak ngapa-ngapain, ya, kemudian diam, jangan harap ototmu tetap sama, atau kondisimu tetap sama, atau VO2 max-mu tetap sama. Semua akan menurun, karena secara tubuh, secara teori, kalau kita tidak bergerak selama 72 jam, melakukan sebuah aktivitas yang sama, 72 jam 3 hari ya, tubuh kita akan melihat nih, oke, orang ini sudah berhenti melakukan sebuah hidup aktif, dia akan memulai memprioritaskan bagian tubuh yang lain, sehingga kaki kita yang biasa kita pakai berlari akan jatah energinya akan berkurang, jatah kekuatannya akan berkurang, stabilitasnya akan berkurang, sehingga ketika mulai lagi dan kita paksakan dengan tempo yang sama, kecepatan yang sama, pace yang sama, speed yang sama, akan langsung sakit karena tidak memiliki kapasitas untuk melakukan hal yang sama. Jadi kembali ke pertanyaan ini, kalau cedera, kalau kerasa nggak nyaman di kaki setelah kilometer 10, it's okay, mau dipaksakan karena itu race, berarti selesaikan. Cuman setelah itu tetap harus melakukan pergerakan di bawah 10 km selama nggak sakit. Oke, nah sekarang ini karena di poin ketiga, biomekanisme. Kembali ke posisi ini. Posisi kaki tadi masih lurus ke depan, lututnya keluar. Sekarang badan kita bawa ke depan. Jadi posisinya jangan ke bawah ini seperti pisang atau kantong pasir, tapi tegak. Nah, kalau saya mencoba mengambil ini beban yang kecilnya, kebetulan dumbbell berapa 2,5 kilo, bebas yang menggunakan apa aja. Buat saya sih ini handy seperti ini, kemudian warnanya sama sih hitam. Posisinya pada saat kita melakukan sebuah gerakan, contohnya kita melakukan sebuah gerakan di gym, kita melakukan gerakan ini ke atas, ini akan sangat membantu punggung kita. Ingat, pada saat melakukan gerakan ini, karena saya sudah pernah melihat ada beberapa kali melakukan ini swing. Pada saat ke belakang, jempol kaki naik. Nggak boleh. Yang hanya bergerak dalam pergerakan ini hanya tangan saja. Bawa ke atas, tegak, ditahan, kita akan merasakan pressure di punggung. Jadi kalau tampak sampingnya, posisinya nggak seperti sekantung pasir begini ya, tetapi dia akan membuat posisinya tegak, dan kemudian kita bawa yang bergerak hanya tangan saja. Pada saat kita melakukan gerakan sampai di atas ini, punggung kita ini akan, terutama di core, di spine, semua akan menguat. Jadi kalau tadi ada yang bertanya mengenai masalah kenapa gua kesemutan pada saat berlari, karena bagian ini. Jadi ini adalah salah satu contoh latihan yang kita bisa lakukan. Ingat, posisi kaki, posisi lutut, posisi pinggang, badan tegak, dan pergerakannya ke atas. As simple as that. Ini mungkin kelihatan simple, tapi coba lakukan misalnya 15 kali 3 kilo, kali 5 set, atau lebih. Akan kerasa banget di punggungnya karena ini spesifik. Kalau kita melakukan yang posisi tegak gini, there is no use. Karena ini adalah swing. Dan ini cuma tangan. Tapi kalau kita ingin mengintegrasikan punggung kita, karena ini adalah posisi kita berlari kan begini kan. Posisi berlari. Jadi kita ingin membuat posisi tetap tegak ke depan sehingga nggak jatuh ke belakang. Jadi ini yang contoh dari latihannya. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalau kita membicarakan masalah biomekanisme, sekarang kita melihat nih,
paling simpel apa? Gerakan berlarinya. Gerakan berlari, saya contohkan samping ya. Posisi dari kaki, nah ini kembali nih, karena pada saat ke depan gampang melihat posisi kaki jam 12, jam 6. Tapi pada saat nyamping dan ke belakang, ini kan masih lurus. Ini posisinya, enaknya gimana biar kelihatan lebih nyaman. Posisi kaki kanannya langsung begini. Coba deh, berdiri ke belakang. Pasti hampir semua posisi kakinya itu yang bagian belakang tidak lurus, tapi ke arah sana, bagian belakangnya terputar. Nggak ada masalah, kembali lagi ke self-evaluation. Pada saat posisi ini, apakah kita ke depan? No, kita pasti akan nyamping, secara otomatis akan ke arah sana. Kalau kita nyamping ke arah angle-nya sedikit, nyamping ke arah 45 derajat ini, kita kan mau lari ke depan. Jadi yang kita lakukan adalah kita mau force tubuh kita ke arah sana. Bagian-bagian samping sini, terutama glutes dan ITB dalam posisi ini akan overstretch. Kemudian di posisi kaki yang awkward ini contoh dulu ya, kita tekan dan karena tidak seimbang, ini posisi slow motionnya, dan kemudian mendarat. Mendaratnya akan persis di depan kaki yang satunya. Dan ini adalah posisi di mana kemudian dalam posisi mendarat mendapatkan shin splint, mendapatkan masalah di lutut, mendapatkan masalah di plantar atau di bagian bawah. Jadi kembali pada saat kita melakukan self evaluation kita melihat nih, oke, tadi udah posisi ini gampang, sekarang kita masukkan ke dalam posisi berlari. Tetap kalau masih ada poinnya boleh ditaruh di bawah jempol untuk melatih bagian kaki supaya nggak flat. Kita bawa ke belakang, lurus. Karena kita posisinya ingin menghadap ke depan, kita ingin berlari ke arah sana. Jadi pada saat kita push off, kembali ke arah depan, ini naik ke atas, enak propelnya, knees up-nya juga lihat, nggak ke dalam, tapi keluar, range of motion-nya banyak, dan kemudian mendarat persis di depan, dan kemudian ya kaki belakangnya tetap ke arah depan. Ini yang disebut dengan efisiensi dalam berlari. Jadi kalau kita mau berlatih posisi ini di rumah, masa ini ya kita mungkin ada yang nggak mau keluar dulu. Ini kita bisa lakukan nih, simple posisi berlari tegak ke depan. Jadi kalau nyamping itu benar-benar posisinya ke arah depan, nggak ke arah sana, tapi yes, good. Ini ke arah depannya. Kita bawa dan kita mulai. Hup, balik. Ini sudah versi apa yang disebut apa? Lunges. Hup, ke belakang, lunges. Hup. Pan, knees up, dan kita bisa ke depan dan ke belakang. Lurus. Hup, pan, ke belakang lagi, lurus. Jadi ini sebuah latihan yang kita bisa lakukan berulang-ulang untuk memperbaiki biomekanisme atau pergerakan. Karena tadi dalam poin ketiga ini kita tidak bisa membangun sebuah exercise ketika pergerakan kita masih salah, atau you cannot build an exercise if you have movement dysfunction. Kita tidak bisa melakukan sebuah latihan yang baik dan benar bila kita memiliki pergerakan yang masih kurang tepat. Bukan salah, tapi kurang tepat. Jadi pastikan posisi berdiri kita, karena dengan posisi ini akan bisa memulai untuk meminimalisasi atau mengurangi terjadinya sebuah cedera. Self evaluasi dari diri kita sendiri, kita lihat ujung kaki sampai ke atas. Be your own breakthrough, melihat apa yang perlu diperbaiki. Oh, posisi kaki, posisi ini ke luar, oh ke dalam. Kita luruskan keseimbangannya, dan kita kemudian akan bisa berlari secara efisien. Oke. Nah sekarang contohnya ya, kita melakukan ini. Kalau pengen dengan beban, ya boleh untuk menyeimbangkan. Jadi supaya melatih, karena ini akan menggunakan banyak sekali hamstring, kita bisa menggunakan bentuknya apapun. Di bawah samping, dari belakang, kita bisa bawa ke arah depan, tahan di sini. Kemudian kita mau melatih keseimbangan, kita bisa ini ditahan ya, posisi 90 derajat ditahan, kita bawa ke depan pelan-pelan keseimbangan, dan ke arah depan bawah turun, dan kita kembali ke posisi knees up 90 derajat.
Jadi posisi ini kita lakukan, sekali lagi kita akan melatih dari bagian ini untuk tetap di atas mobilitasnya bagus. Ini yang terlatih adalah bagian kirinya. Jadi yang terlatih adalah hamstring, glutes, dan betis. So again, posisi ini ditahan. Yang sering mengalami masalah hamstring dan glutes, untuk posisi, terutama kalau ada yang mau pukulan sepedaan ini juga bagus. Ke bawah, tahan. All the way down. Kalau ada mau advance, dikasih fly juga apa-apa. Dan balik ke atas. Nah, kalau yang mungkin teman-teman lakukan, kerasa tuh panas banget di sini. Panas, it's okay. Karena panas bukan sakit. Kerasa seperti ada yang kemeng nggak apa-apa. Itu bukan sakit. Selama tidak ada rasa sakit, it's okay. Tetap lakukan latihan tersebut. Jadi, kalau dari movement atau pergerakan adalah kalau kita melakukan menyimpulkan ketiga poin ini, ya, BYOB, be your own breakthrough. Kita mengevaluasi diri kita melihat kita bisa meminimalisasi potensi terjadi cedera dengan mengetahui kelemahan kita dari sisi pergerakan, keseimbangan, stabilisasi, dan kemudian kita melakukan sebuah pergerakan yang sesuai. Oke, jadi 3 hal ini. Jadi mungkin ada teman-teman yang sampai sini ingin bertanya lagi, berkomentar, berdiskusi, mengkritik, it's okay, nggak ada masalah, it's good. Oke, ini pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau cedera, misalnya Achilles di ankle, boleh dipijat nggak? Begini, dalam konteks rehabilitasi, ini diskusi bisa panjang. Kalau kita mengalami cedera, alangkah baiknya tidak dipijat di bagian yang cederanya. Oke, ini saya harus jelaskan mengapa, karena mengapa itu penting, mengapa tidak boleh, karena ada alasannya. Kita tahu kan kalau kita luka misalnya, ya kalau kita luka, darah keluar. Nah itu artinya luka yang terbuka. Tetapi pada saat kita cedera, terutama di bagian ankle, string ankle, Achilles, itu adalah sama luka, tetapi luka yang tertutup. Pembuluh darahnya di dalamnya pecah, misalnya kecil, ligamennya yang overstretch sehingga menyebabkan pembengkakan, dan bisa ototnya macam-macam. Pada saat terjadi pembengkakan, kalau kita pijat, ya kalau misalnya luka yang terbuka, kita nggak mungkin dong pijat luka, ada darahnya gitu, kita pijat semua segala macam, nggak mungkin, ya kan? Pasien itu nggak bisa. Itu persis sama kalau masih tag. Jadi kita tidak akan menyentuhnya, karena kalau kita melakukannya ke depannya, itu akan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lain, dan itu bisa menyebabkan juga efek jangka panjangnya yang kita tidak inginkan. Contohnya misalnya, kalau tadi kita bicara Achilles, kena di sini, pak, kita pijat, yang tadinya cuma misalnya bruise atau lebam, karena pijatan dan tekanan terjadi kerusakan bukan hanya di Achillesnya, robek Achillesnya sedikit, ototnya di belakangnya robek, kemudian kita teriak dan kesakitan. Nah, masalahnya dengan sakit tadi apa? Selama kita memiliki rasa sakit, kita harus diam, tidak boleh melakukan apa-apa. Tapi mengapa pada saat pijat justru dengan rasa sakit yang paling keras, tukang pijat yang dapat kredit? Wah, keren banget tukang pijat, teriakannya semakin gede, terdengar di kampung sebelah, tukang pijatnya jago. Padahal itu sangat bertentangan dengan fisiologi atau rehabilitasi. Karena pada saat melakukan recovery, pada saat melakukan sebuah latihan, tidak boleh ada rasa sakit. Kalau ingin memijat Achilles pada saat cedera, bukan Achillesnya, tapi bagian atasnya, yaitu betisnya yang tidak mengalami rasa sakit, and that is okay. Bagaimana kemudian kita melatih Achillesnya kalau cedera? Kita melakukan latihan yang simpel, kita melakukan pergerakan. Kita jinjit, kita karak tumit, kita jinjit, karak tumit, kita boleh hopping sedikit selama nggak ada sakit, karena pada saat melakukan gerakan ini itu akan menstimulasi bagian yang sakit itu, akan kemudian muncul sel-sel yang baru yang kemudian terbentuk untuk kemudian menguatkan bagian itu. Oke, khusus untuk Bro Iksan, yes, salam balik, semoga kita bisa bertemu lagi di kelas ya Bro Iksan. Good, oke. Nah ini nih, seberapa pertanyaan bagus, seberapa penting strength training untuk persiapan long run? Ini sebenarnya jawabannya simpel. Kalau pengen baca setelah ini dijabarkan secara
jelas di Instagram dari triathlonseries.id. Di situ ada, bisa di swipe ya, banyak tuh mengenai pentingnya strength training. Tapi di sini secara singkat, strength training itu penting banget buat latihan. Mengapa? Karena otot kita ini harus kuat dalam berlari. Kalau kita hanya memakainya secara kardio, tidak pernah dilatih kekuatan, yang terjadi tadi penyebab cedera di lari apa? Overuse. Kalau kita melakukan strength training, ini bukan hanya saja untuk menguatkan otot ya. Strength training dalam lari bukan untuk membuat otot menjadi gede, tetapi membuat otot menjadi kuat. Tapi bukan hanya saja otot yang terbantu, tetapi tulang kita karena adanya physical challenge, adanya latihan kekuatan itu juga akan menguatkan tulang. Untuk efek jangka panjangnya, itu akan membuat persendian kita juga semakin solid. Nah, kalau tadi di awal disebut, kalau kita berlari akan membuat rasa sakit di lutut atau di persendian, yes, itu bisa terjadi kalau kita tidak mempersiapkan lutut kita dengan baik. Kalau kita tidak mempersiapkan, persiapannya adalah dengan melakukan strength training ini. Oke, good. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika akan long run, baiknya masa sebelum atau sesudah? Ini sih simple, sesudah. Karena kalau sebelum, kita pengen otot kita itu solid, nggak pengen otot kita loyo atau kecapean ya. So, jadi kalau sesudah long run, kita tunggu 2-3 jam setelah semua keringat turun, kita hidrasi yang baik, kita makan nutrisi yang secukupnya, udah tenang, baru kemudian kita melakukan sport massage. Karena biasanya kepegelan itu muncul nggak langsung, tapi muncul beberapa jam setelah melakukan long run. Oke? Great, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau setelah, ini pertanyaannya, kenapa kalau setelah lari di road, jalan yang terlalu kenceng, suka sakit di pinggul, tapi kalau di treadmill nggak sakit? Itu ada simpel sebenarnya. Kalau di treadmill, sebenarnya yang berlari bukan kita, tetapi karetnya yang berputar. Kita cuma ngikutin aja. Jadi tidak ada force yang langsung dari pinggul. Tapi kalau misalnya kita berlari di jalan, jalan tuh diam, kita yang harus bergerak. Jadi artinya banyak sekali pushnya ini. Nah, ini kemudian akan menyebabkan masalah di pinggul. Tapi masalah di pinggul ini tidak disebabkan oleh jalannya atau strukturnya, tetapi kurangnya strength training yang dilakukan, kurangnya mobilisasi. Jadi ini bisa kembali ke basic yang tadi, pada saat kita berdiri satu kaki untuk pinggul ya. Ini pinggul, posisi knees up kita jangan sampai ke arah dalam, tapi ke arah luar, sehingga pergerakannya enak. Kalau pergerakannya enak di luar ini gampang, tapi dalam tuh nggak bisa. Ini pasti akan langsung seret dan tidak setinggi kalau kita berada di luar karena ada blockage di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, pinggul. Ya, ini posisinya saya nyamping. Ini karena kita berlari, seringkali posisi kita itu pinggulnya ke depan. Pinggulnya ke depan. Yang kita inginkan adalah pinggul ini ke belakang. Jadi kalau kita di sini tadi udah nyebutkan, di sini ada tulang ya. Kita coba pegang tulangnya, mumpung ada bahas masalah pinggul, bagus. Kita cari pointy place di hips ini. Kita ikutin gerakan tulang ini dengan jempol ke belakang, lututnya ditekuk sedikit ya, tekuk sedikit, posisi kakinya jam 12, jam 6, ini posisinya lurus, kalau kita tekuk, dan kemudian kita bawa ke belakang, jadi kita bawa ke semi nungging. Nah ini harus kita latih, mengapa? Karena kalau tidak ada pergerakan yang baik di pinggang ini juga untuk kemudian rotasi ke depan pada saat propel dari push off, propel ini sangat susah. Jadi ini yang harus kita bawa. Jadi ini bisa kita lakukan simple ke arah sana, atau kalau kita mau melakukannya agak ribet misalnya, kita bisa dalam posisi ke bawah. Ini kan punggung kita naik nih ke atas, kita membawanya sedalam mungkin. Jadi dari perut kita coba tekan ke arah bawah dan kemudian kita hunch ke atas. Dan kita bawa lagi. Ini akan membantu pergerakan dari pinggang kita. Nah, oke. Nah, ini nice nih pertanyaan mengenai recovery. Good, congratulations to you. Kenapa setelah race selalu disediakan bag es? Gunanya apa? Ini sebenarnya sesuatu yang baru dimunculkan beberapa tahun yang lalu. Pertama, es ini kalau kita ingin efektif, suhu dari bag es itu harus minimal
10 derajat dan ke bawah, jadi nggak boleh di atasnya. Jadi mulai dari 1 derajat sampai 10 derajat ya. Kalau sudah 12, 13, 14 nggak ada gunanya. Bak es ini atau es batu setelah race, ketika kita masuk ya, kita masuk itu full sebenarnya, full sampai di pundak ya. Tapi kalau nggak bisa habis kalau 10 derajat langsung masuk gitu pasti harus sedikit demi sedikit karena es itu bukan hanya dingin, tapi kalau terlalu lama sifatnya itu adalah membakar ya. Kita bisa terkena kulit kita juga bisa merah dan kebakar. Nah, fungsi dari es itu, ya kita tahu kalau habis berlari long run, apalagi race, we give it all, kita berikan semua, kita tuh pegel dari ujung kaki sampai ke alas. Nah, kepegalan ini kemudian yang disebut dengan laktat. Nah, laktat ini akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kalau laktat ini masuk ke dalam pembuluh darah, itu akan menyebabkan recovery jauh lebih lama. Nah, fungsi dari es, kita es itu dingin, kita langsung bekukan gini. Nah, itu akan menutup pembuluh-pembuluh darah sehingga laktatnya tidak bisa masuk ke dalam darah. Dan kemudian, oleh karena es, peredaran darahnya menjadi cepat, dia akan mentransport semua laktat ini atau kepegalan, kepenatan ini keluar dari sistem. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita memberikan semuanya, kita berlari 10 km, 21 km, full maraton, pakai lalu 53 km, itu tubuh kita ini akan, otot-otot kita ini akan capek. Nah, kecapean terjadinya kerobekan-kerobekan kecil. Nah, kerobekan-kerobekan kecil ini, itu juga bisa disebut kategori cedera. Jadi kalau kita masuk ke dalam es, itu akan langsung meminimalisasi atau menghindari terjadinya peradangan yang tidak diinginkan tubuh. Karena contohnya, setelah kita berlari, finish, kita nggak akan merasakan apa-apa. Tapi biasanya rasa sakit itu dirasakan keesokan harinya, tiba-tiba bingung. Kenapa rusuknya sakit? Kenapa bahunya sakit? Kenapa lututnya sakit? Nah, ini yang kita lakukan dengan bak es ini adalah untuk mencegah terjadinya peradangan di situ. Yang kedua dan ketiga adalah pure untuk recovery. Untuk tubuh kita itu sangat bagus sekali, jadi itu akan membuat tubuh kita compact lagi, itu akan menstimulasi terjadinya pertumbuhan sel jauh lebih cepat. Apalagi kalau kita habis long run, misalnya ada multi event, kita harus, terutama kalau teman-teman yang misalnya ikut dalam suatu kejuaraan, harus berkompetisi hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, itu akan membuat tubuh kita cepat untuk kondisinya naik. Oke, good. Seberapa besar pengaruh sepatu terhadap form lari? Ya, sepatunya ya memang sangat penting sih apa yang dipakai, no just kidding ya. Kalau kita bicarakan sepatu, ya itu harus disesuaikan dengan yang cocok dengan kaki kita. Ya, apakah sepatu itu enak dipakai, menyebabkan merasa sakit atau tidak, nyaman atau enggak, itu penting banget. Sepatu kalau kita misalnya tidak cocok dengan sepatunya, itu bisa menyebabkan cedera. Kalau misalnya, contohnya, kalau kita lihat dari sol sepatu, ya, contohnya dari sol sepatu di sini, kalau kita ingin lari dengan ngebut, dengan cepat, kita pengen sol sepatunya sedikit lebih tipis. Tapi kalau pengen santai, long run yang bagus, dan kaki kita sedikit lebar, kita pengen yang sedikit tebal. Ya, jadi tergantung. Jadi jangan memaksakan diri memakai sebuah sepatu hanya karena sebuah brand dan kemudian demi kelihatan keren di konten, tapi buat kita sakit. Jadi pengaruh sepatu itu sebenarnya kalau kita pakai ini sangat cocok, sangat bagus kalau kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari kaki kita, karena kaki kita ini beragam. Tapi sebenarnya itu faktor yang kedua. Yang pertama adalah bagaimana pertamanya kita bisa melatih posisi kaki kita terlebih dahulu. Karena kalau kaki kita udah solid, posisi sudah benar, kita menggunakan sepatu, kita akan bisa menggunakan jauh lebih banyak varian sepatu. Oke. Nah, ini ada yang bertanya lagi, jadi akan saya ulangi lagi. Di sini bagaimana menanggulangi ketidaksempurnaan posisi pada saat kaki menapak. Ini yang kita sebut dengan latihan. Mengapa kita memiliki sesi virtual run class ini? Karena kita harus mencoba mentransformasi dari sisi lari kita. Ketidaksempurnaan posisi kaki menapak, ya kita mulai nih. Nah, ini saya contohkan nih. Ini ada duit ya, koin. Nah, kita taruh di bawah kaki kita, di bawah jempol kita, dan kita mulai melatihnya. Jadi posisi kaki ini ke arah jam 12, tumitnya ke arah jam 6.
Nah, ini adalah posisi di mana kita juga ingin menapak pada saat berlari. Kita nggak ingin menapak dengan posisi seperti kaki saya kebuka atau ke dalam atau ngedrop. Jadi kita pengen posisi kaki kita solid ke depan. Jadi dimulai dari sini, lututnya kita bawa keluar, sejajar dengan jari nomor 3 dan 4, dan kemudian tinggal posisinya. Dalam segala aktivitas sehari-hari, misalnya kita berdiri ngantri, cobalah posisi ini tetap dilatih. Pada saat kita bekerja di kantor, duduk di kursi, cobalah posisi ini. Jadi langsung disesuaikan dan dijadikan sebuah habit dan sebuah lifestyle dan dilakukan secara konsisten. Dan itu dalam sebuah periode, coba aja selama 2 minggu, ya 2 minggu aja, itu sudah mulai terjadi perubahan dalam menapak di posisi kaki. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi, lumayan bagus ya. Selagi melakukan long road run, gimana sih banyak selagi melakukan long road run, biasanya struktur bahu jalan bagian kiri akan cenderung miring ke kiri, ya. Nah, jadi ini pertanyaan nyambung ke tadi untuk ketidaksempurnaan. Jadi ini yang kemudian kita harus juga membantu dalam sisi melatihnya dan menguatkannya. Oke, good. Jadi gimana? So far teman-teman, saya ulangi lagi. Kalau kita melakukan transformasi dalam berlari, 3 hal penting yang harus kita perhatikan adalah, yang pertama adalah BYOB, be your own breakthrough. Kita melihat dari diri kita sendiri terlebih dahulu, dari sisi fisik kita, bentuk badan kita, tubuh kita, kekuatan kita, kelemahan kita, keseimbangan kita analisa mana yang terlebih dahulu perlu dilatih. Jadi kita tidak melihat teman kita atau cara berlari mereka, karena setiap orang itu berbeda dalam pola larinya, berbeda dalam habit latihannya, berbeda dalam pola tidurnya, berbeda dalam pola makannya, berbeda dalam cara melangkahnya. Jadi setiap orang harus bisa melihat dirinya sendiri, karena kita berlari untuk diri kita sendiri. Artinya yang pertama adalah kita melakukan self assessment terhadap diri sendiri. Yang kedua, kita melihat dari sisi potensi injury atau potensi cedera yang bisa kita kurangi. Nah, caranya tadi adalah dengan melakukan posisi berdiri terlebih dahulu. Misalnya, jadi kita melakukan berdiri, posisi kaki ke arah jam 12, ke arah jam 6, kita coba berdiri satu kaki, kita melihat nih, kalau agak sedikit miring, artinya ini ngedrop, kita harus kemungkinan besar kita akan mengalami masalah di bagian kaki bagian atas. Kemudian kita melihat nih dalam posisi lari, melangkah, ya, posisi kaki kita ini udah lurus atau nyamping, karena kalau udah nyamping bagian belakang, kaki kanannya ini, artinya tubuh kita ke arah sana, sehingga kemudian pada saat berlari kita akan memaksakan ke arah sini, terjadi overstretching yang berlebihan, dan pada saat melangkah tubuh kita akan miring, dan pada saat mendarat juga akan compensate ke arah bagian yang lainnya. Jadi ini akan kemudian mengakibatkan masalah. Jadi kita harus bisa men-tackle atau sudah bisa melihat dari self assessment untuk menghilangkan terjadinya potensi cedera. Kalau kita sudah bisa melakukan gerakan dasar ini dan kemudian mengulangnya, as simple as ke atas, knees up, ke atas, posisi kaki kiri tetap lurus, ya, jam 12, jam 6, lututnya tetap ke arah keluar, ini akan bisa sudah awal yang sangat baik. Dan kemudian kita lanjutkan dengan posisi bagian core-nya. Pada saat berlatih, pada saat lutut ini ditekuk, bukan lutut ke arah sana, ya, tetapi kita melakukannya dengan nungging ke belakang, dan kemudian kita mendapatkan posture yang benar pada saat berlari. Ya, jadi posisinya memang sudah menguatkan punggung. Dan kalau kita menggunakan weight, ini yang bisa kita lakukan secara simple selain dari plank untuk menguatkan bagian punggung. Nah, mungkin ada teman-teman bertanya, kenapa sih lututnya harus ditekuk? Karena kalau kita menekuk lutut ini, secara tidak langsung kita mengaktifkan bagian punggung bagian bawah atau core kita. Jadi kita sudah melakukan latihan core dalam semua aktivitas. Jadi kalau hanya di posisi begini, core kita nggak akan engage, dia nggak akan aktif. Tapi kalau kita menekuk lutut kita, semua pergerakan ini sudah dilatih atau kita sudah menguatkan core kita secara dinamik. Dan yang ketiga tadi, dari biomekanisme, dari pergerakan yang kita lakukan, movement adalah pada saat kita melakukan sebuah gerakan itu harus baik, sesuai dengan normanya. Karena kita tidak bisa membangun
sebuah gerakan, sebuah latihan bila kita memiliki gerakan yang kurang baik. Oke, good. Those are the three things. Itulah 3 hal yang bisa membantu kita untuk mentransformasi pola lari kita. Jadi bukan hanya dari asal latihan, tapi dari 3 hal tersebut. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya atau ada yang belum daftar mungkin buat virtual run-nya ini, boleh nanti ke IG dari Triathlon Series, dilihat tuh ketentuan daftarnya, ikut virtual run untuk seri kedua dari Mandalika ini. Keren, ada 3 seri, ini seri kedua, dan akan mendapat medalinya. Oke? Good. Berikutnya ada pertanyaan mengenai sepatu lagi. Kausan sepatu di bagian tertentu apa bisa indikasikan posisi kaki dalam berlari? Yes, bisa banget. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Kalau misalnya, contohkan yang sepatu, kalau misalnya bagian dalam belakang ini aus, artinya kita mendaratnya juga dengan posisi kaki. Kita lihat kalau dicontohkan ankle kanan, posisi kakinya kita mendarat ke arah sana. Nah itu artinya pada saat mendarat ke arah sini, kita lihat nih ankle-nya tidak baik dan apa yang terjadi? Jempolnya naik kan. Nah kalau saat mendarat seperti begini, ini benturannya atau force-nya ke atas tubuh tidak diterima dengan baik oleh kaki, sehingga pada saat ke arah sana, otomatis yang terjadi compensate lututnya ke dalam, yang terjadi bagian sini, shin-nya akan sakit. Jadi itu sebenarnya bisa menjadi satu indikasi yang bagus atau indikator yang bagus. Kita bisa melihat bagian kaki yang mana yang cepat aus, dan kemudian bagian itu yang kemudian kita latih. Good question though, good question. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup sore hari ini, kita akhiri. Oke, hitung 1, 2, 3, ada satu lagi? Satu deh, nggak apa-apa. Ada satu lagi? Ada lagi atau enggak? Kalau enggak ada, ya udah. Terima kasih buat teman-teman udah hadir di sini, udah meluangkan waktu Sabtu sorenya di virtual class bersama triathlonseries.id sebagai persiapan menuju virtual run kita tanggal 24 sampai 30 Agustus. Tetapi yang terlebih penting, kita mentransformasi pola lari kita untuk hidup aktif, untuk hidup sehat, untuk kedepannya. Karena kita lari bukan hanya untuk satu periode tertentu, tetapi selama sampai kapan kita hidup. Karena buat saya misalnya contohnya saya tuh dengan hero saya dalam berlari namanya Jim Dykes, dia usia 70 tahun, maratonnya 2 jam 32 menit. So, 70 tahun 2 jam 32 menit. Berapa dari teman-teman ini udah sub 3? Oke? Masa kalah sama Jim Dykes. Oke? Good guys, terima kasih dan atas kehadirannya and see you sampai ketemu lagi. Oke, bye guys.